Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullaha tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu. Kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Bermohon kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, sebelum kita lanjutkan seperti yang pernah kami sebutkan sebelumnya, setiap kajian subuh kita akan melihat hikmah dan pelajaran dari ayat-ayat suci Al-Quran. Dan selama Ramadan temanya tema Ramadan. Sekarang kita kembali ke tema hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Dan sekarang kita masuk surah Al-Imran ayat 40. Sebelum ini kami sampaikan, Bapak Ibu, kami ingatkan selalu kepada diri kami dan kita semua, ini menjadi temeng bagi kita bahwa kita adalah penduduk surga yang masih berada di dunia. Jangan pernah lupa ini Bapak Ibu. Karena kalau ini selalu menjadi ingatan kita, menjadi jati diri kita akan menikmati hidup di dunia ini sebelum kita menikmati surga yang sebenarnya. Jadi sekarang ini ibarat kita membeli membeli rumah, maulah beli tanahnya. Sudah ada tanah kita di surga. Kita lagi sedang membangun rumah di surga di dunia ini. Nah, dibangun itu dengan apa? Itu dengan amal ibadah, dengan zikir, dengan ridho, dengan sabar. Jadi apapun posisi kita di dunia ini kita kaitkan dengan surga, bro. Apapun terjadi di dunia ini kita kaitkan dengan surga. Ibu lah payah-payah menyusun baju yang lemari, ibu udah ada dah. Kecil surga itu juga setahunnya. Nah, kan berat itu Bapak Ibu. Tapi ketika kita sadar kita lagi membangun rumah di surga, ya, ketika menyusun baju atau apapun kain itu, kita katakanlah masih ini baju yang akan saya pakai nanti di surga. Nah, atau misalnya handuk ini letakkan di sini, kata kita kepada suami. Nah, suami melarang letakkan handuk. Jadi kecil-kecilnya sering ingat. Langsung kita katakan handuk ini adalah handuk di surga. Kalau itu kita buat, Bapak Ibu akan tenang. Atau kayaknya suami itu sudah handuk di sikwa. Atau handuk di sikwa dah, tak di sikwa malam deh. Mana mau manggil kamu dulu? Yang rusaknya perasaannya, wah udah nggak mengerti apa ya, udah. Itu masuk dan disiapkan ke Bapak Ibu. Kita tepis, kenapa? Kita penduduk surga yang masih berada di dunia. Dan nyaman tentram untuk Bapak Ibu. Nah, jangan terlalu kamu ya. Dan kita masuk lagi berempat dulu. Qala rabbi anna yakunu li gulam
wa qad balagha liyal kibaru wa imra'ati akhir. Qala kadzalika Allah yaf'alu ma yasha. Maka Ibu, ini sambungan dari surah Al-Imran ini kisah Zakaria. Ini luar biasa sekali dan menyenangkan Bapak Ibu. Sebelumnya Allah menyampaikan bagaimana Maryam, yang ibunda Maryam yang berbazar, kiranya Maryam ini mengabdi di rumah Allah. Kemudian ketika mengabdi di rumah Allah, yang menjadi pendamping Maryam adalah Zakaria. Dan Zakaria ini Bapak Ibu dia berdoa kepada Allah. Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mendapatkan seorang anak karena aku telah sangat tua dan istriku seorang yang tidak mungkin bisa berhamil. Dan Allah berfirman, demikian Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Ya kan kita sebelumnya di ayat ke-39, di mana Zakaria Allah mengatakan berdoalah di mushaf itu dan engkau akan diberikan anak. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, keberadaan Allah di atas segala hal. Ya, hidup ini adalah sunatullah ya Bapak Ibu. Kalau wasaki sunatullah dewa berubah. Kalau ingin karya sunatullah dewa menjamur. Kalau misalnya ingin punya anak itu berumah tangga, tapi keberadaan Allah di atas segala sunatullah itu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu penting Bapak Ibu. Dari tahu kita Allah itu. Bagaimana Isa lahirkan Bapak Ibu, apalagi ada suami ada istri juga dikatakan suami dan istri tidak ya masalahnya bisa mandul gitu. Ini tidak ada yang mungkin bagi Allah dan selalu berdoa kepada Allah. Itu penting Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, keajaiban bisa terjadi dengan izin Allah. Kalau kita ajaib bagi Allah tidak ada ajaib Bapak Ibu. Itu penting itu. Di sebalik apapun persoalan kita seperti yang sudah kumpul bagi Allah tidak kumpul. Doa terus Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, manusia cenderung melakukan hal yang tidak logis. Nabi Zakaria pun bertanya kepada Allah, Nabi itu Bapak Ibu, saya mungkin Rasulullah ya Allah kan bertanya Nabi Zakaria itu, padahal aku sangat tua dan istriku seorang yang nganggur. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian yang keempat, pentingnya doa dan kesabaran. Meskipun keadaan tampak mustahil, berdoa dan dia tetap pasti dilakukan. Misalnya dia sakit anak mungkin sehat, tapi kita ikhtiar maksimal dan berdoa Bapak Ibu. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Itulah pengajian kita Ali Imran 40. Dan seterusnya kita akan sambung hikmah dan pelajaran dari Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu kami ingatkan lagi di awal tadi kita siapa? Penduduk surga yang masih berada di dunia. Apapun kejadian-kejadian yang menghadapi kita itu adalah pernik-pernik surga yang sedang kita kirim kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Amin, 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 masya Allah. Terima kasih banyak Pak Haji atas doanya dari penduduk surga Pak Haji. Amin, amin. Itu kita ulang terus kan, kita tidak mengaminkan. Kita percaya kepada dia. Tentu ucapan. Alhamdulillah.